Satria Kekasih Dewa, seri ke-289. Dalam kisah, Prana Jubah Emas Buddha Maitreya. Tokoh dalam seri ke-289 ini, Tabib Dewa Kecil, Ayu Wandira, Jambu Nada, Kusumawardhani dan Prawana. Mereka berlima mangut-mangut dan mulai percaya pada bocah tabib itu. Berkatalah Ayu Wandira kepada Tabib Dewa Kecil, "Oh, tak kusangka, adik tabib memiliki ilmu sihir. Aku hampir sahaja membunuh gajah jantan berinduk potongan ranting." Kusumawardhani, Jambu Nada, Mahisa Dharma, Prawana dan Tabib Dewa Kecil tertawa lepas mendengar perkataan Ayu Wandira. Sedangkan Megarani, Ompak, Dewi Puspa dan Nilam Dewi hanya menatap kosong. Tak tahu apa maksud perkataan Ayu Wandira. Lalu bertanyalah Jambu Nada pada bocah tabib itu. "Tabib, bagaimana engkau mendapatkan binatang yang barusan engkau maksudkan itu? Bukankah kita tidak bisa keluar dengan bebas dari kurungan barisan-barisan orang-orang itu?" Tabib Dewa Kecil tersenyum sejenak kepada Jambu Nada yang bertanya. Kemudian ia bangun dari tempat bersila. Setelah menegakkan tubuh setegak-tegaknya, tubuh asli Tabib Dewa Kecil baru terlihat jelas. Biasanya ia hanya duduk bersila. Bila berdiri atau berjalan, tubuhnya membungkuk cukup dalam. Tinggi badan bocah tabib itu melebihi tinggi badan mereka semuanya. Sontak mereka memandang tajam Tabib Dewa Kecil. Antara percaya dan tidak percaya. Seakan-akan dapat membaca pikiran mereka, Tabib Dewa Kecil berkata, "Yah, setinggi inilah aku." Mereka terdiam, lalu Tabib Dewa Kecil meraih potongan bambu hitam yang terselip di sabuk pinggang sebelah kirinya. Menggunakan tangan kanannya, bocah tabib itu memutar-mutar beberapa kali potongan bambu hitam 1,5 jengkal panjangnya itu. Kemudian dengan satu gerakan ke atas, potongan bambu hitam itu tiba-tiba memanjang. Panjangnya sepanjang tombak prajurit. Terngangahlah mereka melihat potongan bambu hitam berubah menjadi tongkat hitam sepanjang itu. Tanpa peduli akan reaksi mereka, tongkat hitam ia putar sedemikian rupa, dari gerakan itu keluarlah 10 suara yang bernada tinggi rendah. Diakhirin dengan gerakan sentakan ke bawah, tongkat hitam telah menjadi potongan bambu hitam yang terselip kembali di dalam sabuk pinggang kirinya. Kusumawardhani yang penasaran, bertanya pada Tabib Dewa Kecil, "Tabib, apa yang barusan engkau lakukan? Apakah bahagian dari ilmu sihir sehingga potongan bambu itu memanjang?" Tabib Dewa Kecil tertawa, berkatalah ia menjawab pertanyaan Jambu Nada. "Hahaha, ini bukan ilmu sihir. Potongan bambu hitam ini adalah senjataku yang bisa memanjang menjadi tongkat." Jambu Nada dan yang lainnya mangut-mangut, namun tidak dengan Prawana. Ia mendekati Tabib Dewa Kecil. Berkatalah Prawana pada bocah tabib, "Pusaka tongkat bambu api hitam. Pusaka sakti Dewa Krishna, ia tidak dibuat dari tangan manusia. Ia bernyawa, ia terlahir dari bambu api hitam 3 alam. Pusaka ini diberikan Dewa Krishna pada raja pertama kerajaan Magadha, 3000 warsa silam. Bagaimana tabib, benarkah pemahamanku?" Mereka heran dengan bocah tabib ini. Cukup banyak kejutan demi kejutan yang mereka dapatkan dari Tabib Dewa Kecil. Tabib berusia bocah dengan julukan Tabib Dewa sudah membuat mereka takjub. Apalagi setelah mengetahui bahwa bocah tabib ini memiliki ilmu sihir dan badannya tinggi. Sekarang bocah tabib memiliki senjata sepotong bambu hitam. Senjata yang menurut Prawana sebagai pusaka para dewa. Pusaka dalam legenda awal muasal berdirinya kerajaan Magadha 1700 sebelum Masehi. Memiliki usia capai 3000 warsa atau tahun. Tabib Dewa Kecil mendekati Prawana, sebelum ia menjawab pernyataan itu. Dari balik semak belukar muncul beberapa ekor babi hutan dan seekor kijang. Mereka perlahan berjalan beriringan melewatin barisan-barisan pendekar golongan hitam ke rombongan Jambu Nada. Kemunculan 10 binatang hutan itu jelas adanya. Namun di mata para pendekar golongan hitam, binatang-binatang itu tidak dianggap. Dibiarkan sahaja melenggos masuk. Setelah semua binatang itu sudah berada di samping kiri Tabib Dewa Kecil, berkatalah ia kepada mereka, "Paman, sepertinya kita berdua berjodoh. Sesudah kita berada di luar kepungan ini, akan kujawab pertanyaan barusan. Masanya kita keluar dari kepungan tanpa jalan darah. Dengarkan baik-baik, aku akan membenamkan keyakinan di dalam benak ratusan pendekar itu. Keyakinan bahwa 9 ekor babi hutan dan seekor kijang ini adalah kita." Tabib Dewa Kecil melangkah ke tengah-tengah mereka. Ia kemudian duduk bersila. Sejurus kemudian,
Perlahan-lahan dari dahi bocah tabib muncul goresan garis kuning tipis memanjang. Garis itu semakin dalam menebal. Seakan-akan ada sesuatu menoreh kulit dahi hingga ke tempurung kepala. Garis itu membuat sebuah celah tipis. Dari dalam celah tipis, terpancar keluar cahaya putih terang. Sebentuk bola mirip bola mata, perlahan mencuat keluar dari celah tipis yang akhirnya terlipat sedemikian rupa membentuk kelopak mata kanan kiri yang sejajar. Bola itu adalah bola mata berukuran 2 kali dari bola mata manusia biasa. Pupil mata itu kuning cerah warnanya sedangkan di bagian luar pupil berwarna biru cerah. Cahaya putih terang berangsur-angsur lenyap, berganti cahaya biru kekuningan yang menyelubungi lapisan luar bola mata berukuran besar itu. Jelas perbuatan tabib dewa kecil membuka mata ketiganya membuat 9 orang itu sangat terkejut. Beberapa seruan tak percaya keluar begitu sahaja dari bibir mereka. Tak terkecuali Jambu Nada, berkatalah ia di dalam hatinya. Oh Sang Hyang Widiwasa, dewa apa yang menitis pada bocah ini? Aku merasa tidak ada apa-apanya bila dibanding bocah ini. Tak kusangka, selain Eyang Besar Kamakanaka dan buyut luar Gagak Seta, ada manusia lain yang telah mencapai tatanan tubuh pelangi. Usianya sangat muda, bisa sahaja di kemudian hari, bocah ini berada di tatanan tubuh Tusita, tatanan tubuh para dewa. Oh, Di saat mereka terpesona akan mata ketiga tabib dewa kecil, mendadak sinar-sinar cerah terang memancar keluar dari selubung cahaya di mata itu. Sinar-sinar cerah terang beraneka warna itu menyelubungi mereka bersembilan. dengan sekali sentakan pada ujung bokongnya, tubuh tabib dewa kecil yang awalnya duduk bersila, melenting ke atas setinggi belasan tombak tingginya. Tubuh itu berputar-putar sedemikian rupa membentuk sebentuk selubung hawa. Selubung hawa itu membentuk bunga teratai yang sedang mekar. Dari pusaran angin bunga teratai, menyeruak keluar energi gaib yang langsung menghujam ke dataran rerumputan. Energi gaib itu memenuhi seluruh dataran rerumputan dan sekitarnya. Jelas energi gaib tak kasat mata bocah tabib itu mempengaruhi seluruh pendekar golongan hitam. Beberapa bait-bait mantra Buddha Maitreya dideraskan tabib dewa kecil. Tubuhnya dilingkupi cahaya kuning cerah yang bernama Prana Jubah Emas Buddha Maitreya. Tak mereka sadari, selagi terpesona melihat aksi tabib dewa kecil, mendadak serentak pandangan ke-9 pendekar itu menjadi gelap. Dan serasa tubuh masing-masing melenting begitu sahaja ke arah yang tak mereka tahu dan tidak bisa mereka lawan. Namun hanya sebentar sahaja, hanya dalam hitungan satu kejap mata. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutan seri ke-290, Satria Kekasih Dewa dalam waktu dekat ini. Semoga kita semua terhibur. Terima kasih banget dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe dan waktunya ya.